Sungguh Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang maha baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu dan perlindunganmu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu baru dan tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba, ya Bapa. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup kami ini, dan melalui firman-Mu kami semakin mengenal dan semakin mencintai Engkau. Urapi setiap kami, anugerahi dengan pewahyuan daripada sorga dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Senang sekali hari ini Rabu 8 November 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian di dalam doa fajar ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang kelima. Mazmur pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 12 dan ayat 13 dari Mazmur pasal 5. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ayat 12 dan ayat 13 yang pertama berbicara tentang perlindungan, yang kedua berbicara tentang berkat Tuhan. Alkitab dengan jelas bilang begini Bapak Ibu sekalian ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya ya. Ayat yang lain bilang begini, sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjagai atau Tuhan yang berjaga-jaga.
Beberapa hari ini kita mendengar perang yang terjadi di Israel, antara Israel dengan Hamas, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kita mendengar berita bahwa Iron Dome itu satu teknologi perlindungan buat negara Israel. Sehingga kalau ada serangan musuh dari udara bentuk roket dan lain sebagainya, sebelum roket-roket musuh itu masuk ke wilayah Israel sudah bisa dikejar, dihancurkan, ya, sehingga tidak sampai masuk ke wilayah Israel. Tetapi ternyata beberapa waktu ini Iron Dome error, Bapak Ibu sekalian, ya. Iron Dome-nya error, sehingga kemudian penangkal itu menjatuhkan roket untuk menangkal serangan musuh, jatuh ke Tel Aviv, ya, jatuh ke ibu kota dari Israel, ya. Maksud saya begini, Bapak Ibu sekalian, secanggih-canggihnya, sehebat-hebatnya perlindungan yang dibuat oleh orang pinter, atau secanggih-canggihnya perlindungan yang dibuat oleh negara kaya, negara superpower, dan lain sebagainya, ternyata bisa error, Bapak Ibu sekalian. Yang tidak bisa error itu apa, Pak? Yang tidak bisa error itu yaitu perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju kasih jempolnya begini. Haleluya. Ya, di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, tempat yang paling aman bukan di New York, Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan di negara-negara yang terkenal aman, tapi perlindungan yang paling aman itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Salah satu nama daripada Tuhan Yesus adalah Yehova Nisi, Tuhan panji-panji kemenangan, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui renungan pada hari ini, jadikan Tuhan Allah kita Yesus Kristus itu satu-satunya tempat kita berlindung. Sebab ketika kita berlindung kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka di sini dikatakan kamu semuanya akan bersuka cita dan akan bersorak-sorai selama-lamanya. Mazmur 91 yang setiap hari kita gemakan, itu terus mau mengingatkan kepada kita, 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sebelah kanan kita, tetapi sekali-kali tidak akan pernah bisa menimpa kita kalau kita berlindung kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa orang-orang benar itu akan diberkati oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya dengan istri saya mengikuti pertemuan Zoom dengan orang-orang pinter, Bapak Ibu sekalian, ya. Mereka lulusan S1, S2, dan kebanyakan dari mereka pandai berbahasa Inggris dan pandai berbahasa Mandarin. Ini pertemuan dengan kelompok orang-orang Indonesia, ya. Nah, dalam session tanya jawab, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya mendengar beberapa keluhan daripada para peserta itu, ya. Mereka itu udah lulus dengan nilai yang bagus dan mereka punya kemampuan yang luar biasa, tetapi cari pekerjaan sampai hari ini kok nggak bisa dapet, ya. Bahkan mereka bilang kami sudah kirimkan lamaran sampai sekian puluh, ya, sekian puluh. Wow, kemudian saya bilang kepada
istri saya, ya puji Tuhan ya, kalau anak-anak Tuhan yang ada di BMC New York ini, semuanya diberkati Tuhan, tidak ada yang nganggur. Sementara ada orang-orang yang sudah siap untuk bekerja, tetapi cari pekerjaan susahnya setengah mati. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah dipercayakan Tuhan suatu pekerjaan, kita mesti ingat bahwa Alkitab bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerepayahmu tidak akan menambahinya. Maksudnya gimana, Pak? Ya maksudnya bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan rajin, Bapak Ibu sekalian. Kita harus mengerjakan bagian kita sedemikian rupa seperti yang ditulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Ketika kita bekerja sedemikian rupa, nanti Tuhan yang akan menambahkan berkat itu. Ya, contoh saya sering ajarkan kepada anak-anak saya sejak kecil, saya bilang ya, Alkitab bilang begini, nak, kalau kamu nggak kerja, nggak boleh makan. Jadi kamu mesti kerja. Kerja dengan hikmat, kerja keras, kerja rajin, kerja jujur, kerja sungguh-sungguh. Ya. Dan anak-anak saya, mulai kecil mereka sudah bekerja. Ya tentu anak kecil penghasilannya ya nggak banyak Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya senang melihat anak-anak saya mulai bekerja. Saya ini bekerja ketika usianya kalau nggak salah ingat sekitar umur 12 atau 13 tahun Bapak Ibu sekalian. Saya sudah mulai bekerja, tapi waktu itu saya nggak dalam Tuhan, ya, nggak ngerti Alkitab, nggak kenal Tuhan. Nah, kembali kepada anak-anak saya, dia kerja, dia dapat upah, dia kerja, dapat gaji. Tapi kan gajinya nggak seberapa. Tapi saya sebagai bapaknya dan istri saya sebagai mamanya, ya, sering memberikan uang kepada anak-anak saya itu meskipun mereka sudah bekerja. Nah, ini namanya berkat yang ekstra, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Maka itu saya terus akan berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, biarlah kita mengandalkan Tuhan dan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan mengandalkan Tuhan, percayalah, nanti Tuhan yang akan menambahi berkat-berkatnya. Tuhan yang akan menambahi bonus-bonusnya. Dengan cara gimana? Dengan cara yang tidak pernah kita pikir, dengan cara yang nggak pernah ada di dalam hati kita, bahkan dengan cara yang tidak pernah kita dengar, nanti Tuhan yang akan menyediakannya bagi kita. Saya sudah mendengar kesaksian dari banyak orang, Bapak Ibu sekalian, ya. Mereka kemudian diangkat oleh Tuhan, dipromosikan, sampai kemudian merasa takjub, ya. Aku kok bisa ada di tempat yang begitu tinggi dan spesial. Alkitab bilang peninggian itu bukan dari gunung ini, bukan dari gunung itu, ya, bukan dari utara, selatan, timur, dan barat, tapi peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Promosi itu datangnya daripada Tuhan. Jadi melalui ayat 12 dan 13, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa tempat yang paling aman untuk berlindung di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan berkat yang sejati itu, berkat yang utuh, berkat itu yang baik, hanya ada di dalam Yesus Tuhan juga. Maka itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita bisa mengalami ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari Mazmur pasal 5 tadi, ya. Ayat yang pertama bilang begini, untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud.
Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Perhatikan ayat ini, luar biasa ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ayat kedua sampai dengan ayat 4 ini berbicara tentang keintiman atau keakraban dengan Tuhan. Dan yang nulis ini adalah Daud, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu Daud itu from nothing to something, from nobody to somebody. Daud itu nggak ada apa-apanya. Dia hanya penggembala domba dan dombanya cuma 2-3 ekor saja. Bukan 2 atau 3.000 ekor, tapi dia gembala domba yang cuma 2-3 ekor saja. Orang kecil Bapak Ibu sekalian, nggak ada artinya. Bahkan keluarganya pun merendahkan dan menyepelekan yang namanya Daud. Tapi kita tahu Daud itu siapa akhirnya? Dia adalah raja terbesar dari Israel, ya. Dan lambang daripada bendera Israel itu adalah bintang Daud. Rahasianya gimana? Daud diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa. Karena Daud setiap pagi dia berintim ria, berakrab-akrab dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian ya. Maka itu saya percaya Bapak Ibu yang selalu berakrab ria, berintim ria dengan Tuhan, itu pasti Tuhan angkat, pasti Tuhan promosikan. Amin. Maka itu jangan jemu-jemu Bapak Ibu sekalian untuk berintim-intim dengan Tuhan. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan Allah yang mati atau sekedar dongeng. Tapi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah yang real, Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang maha hadir Bapak Ibu sekalian. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Maka itu teruslah mulai hidupmu dari hari ke hari bersama-sama dengan Tuhan. Ngobrollah sama Tuhan, berdoalah, menyanyilah, menyembahlah, bacalah Alkitab Bapak Ibu sekalian. Ingat jerih payah kita, pengorbanan kita, meluangkan waktu yang paling sedikit setiap hari 1 jam dengan Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab perlindungan dan berkat itu tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang dikerjakan oleh Daud, ayat 5, 6, dan 7 berkata begini, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu, ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mau untuk supaya kita ini hidupnya itu tidak bercela. Maka itu di sini dikatakan ya bahwa Tuhan itu tidak berkenan dengan orang-orang yang egois, yang mikirin tentang aku, diriku, dan saya. Sehingga kemudian apa? Bapak Ibu sekalian, mereka kemudian melakukan berbagai macam kejahatan. Jadi kejahatan itu dimulai
ketika orang memikirkan aku, diriku, dan saya, bukan memikirkan Tuhan. Nah, orang yang akrab dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya, orang yang akrab dengan Tuhan, maka mereka akan berusaha sedemikian rupa supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Seperti setelah keluarga kami dipulihkan ya, kami suami istri selalu berusaha untuk kami saling memberikan yang terbaik. Saya itu kepingin memberikan yang terbaik kepada istri saya. Demikian juga istri saya melakukan apa-apa, dia kepingin yang terbaik untuk saya, untuk menyenangkan hati saya, dan saya mau melakukan untuk menyenangkan hati istri saya. Ya, seringkali saya dalam kesendirian, Bapak Ibu sekalian, ketika merenungkan firman Tuhan, ketika saya sedang saat teduh, kemudian Tuhan ingatkan tentang kebaikan istri saya. Waktu Tuhan ingatkan itu, saya kepingin melakukannya lebih lagi untuk menyenangkan hati istri saya. Nah, di sini dikatakan, orang yang akrab dengan Tuhan dilarang keras untuk menjadi pembual, dilarang keras untuk menipu, dilarang keras untuk berkata bohong, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus terus melatih dari waktu ke waktu agar kita ini dikenan di hadapan Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu untuk melakukan hal demikian. Tapi oleh karena kuasa daripada Roh Kudus, percayalah Bapak Ibu sekalian, kita bisa meninggalkan kefasikan itu. Kita bisa Bapak Ibu sekalian hidup untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini, 8 November 2023, Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan mau melindungi kita dan mau memberkati kita di tengah-tengah dunia dan situasi yang tidak menentu. Bapak Ibu sekalian, ayo semakin intim dengan Tuhan. Terus semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Berakrab rialah dengan Tuhan. Maka kita akan melihat hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Tuhan akan membuat perbedaan. Kita akan bersuka cita. Kita akan beria-ria di dalam Tuhan. Sebab Tuhan itu sungguh baik. Dia mencintai dan mengasihi kita. Dan Tuhan itulah yang melindungi dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Berkati Tuhan kebenaran firman Tuhan ini, materaikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mulai hari ini kami mau terus berakrab ria, intim dengan Engkau Bapa. Roh Kudus, ingatkan kami kalau kami mulai menjauh dari Engkau, bawa kami kembali Tuhan, untuk kami dekat dengan Engkau, karena persekutuan kami, intimasi kami dengan Engkau, keakraban kami dengan Engkau tiap pagi ini tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.